eksklusif, ya ternyata boleh menjenguk orang sakit walaupun dia non muslim dengan tujuan memberikan apa? Memberikan contoh supaya dia ini bisa lembut, dan alhamdulillah kalau memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dia mengakui keindahan Islam, dia nanti bisa masuk Islam. Nah, begitulah akhlak Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hukumnya boleh ya menjenguk orang sakit ya walaupun dia bukan muslim. Dia datang ke rumah sakit, nggak ada salahnya kita beri hadiah ya berupa apel, ya, anggur, apa namanya itu, buah-buahan itu, keranjang buah itu boleh kita berikan. Apalagi isi amplop isinya 2 juta, senang orang sakit kan? Ya Pak, senang nggak Pak kira-kira kalau dijengukin? Ya datang kasih buah, diamplopin juga. Ya senang kan begitu. Dijengukin aja sudah senang, ditambah dikasih hadiah fulus. Ya dikasih hadiah fulus. Kan enak kalau misalnya dengar ada apa karyawan yang sakit satu misalnya, namanya si Usman sakit, kita jenguk sama-sama, sumbangan 10.000, kita jenguk, kita kasih hadiah. Oh ini Pak, kalau kita sakit itu banyak yang jenguk, itu luar biasa Pak. Bahagia betul ya hati. Baik, wa idza mata fattabi'u. Kalau ada yang wafat, maka ikut untuk memakamkan jenazah. Ikut memakamkan jenazah. Nah, di antara hak-hak muslim itu yang 6 ini. Tetapi pada kesempatan siang hari ini saya akan bahas yang terkait dengan salam. Poin yang pertama ini. Baik, kita langsung saja masuk pembahasannya. Ya, salam ini ternyata bukan hanya sekedar ucapan assalamualaikum, keselamatan untukmu, bukan hanya itu. Tetapi ternyata salam ini juga, ya, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan makna salam itu sendiri apa? Wassalamu bimakna ad-du'a bisalamah min kulli afah. Yang namanya salam, ucapan assalamualaikum itu adalah bentuk doa keselamatan dari segala mara bahaya. Nah, jadi ketika kita mengucapkan salam kepada teman kita, kepada anak kita, kepada saudara kita, assalamualaikum, sejatinya kita sedang mendoakan orang yang kita ajak salam tersebut dengan doa selamat. Ya, dengan doa selamat dari mara bahaya. Kemudian apa lagi? Makna yang terkandung di dalamnya juga yusallimuhu minal mardi. Semoga engkau diselamatkan dari penyakit. Maknanya apa? Makna assalamualaikum itu juga semoga kau tetap sehat. Kemudian yusallimuhu minal jununi. Semoga engkau dibebaskan dari gila. Ya, dari stres. Ya, dari apa namanya? Kegilaan, majnun. Kan minal jununi, junun. Orang zaman sekarang ini artinya kalau gagal usaha, kalau kurang-kurang iman, artinya belum bisa dia menyelesaikan masalah dengan baik, ini bisa gila. Ya, apalagi usahanya sampai triliunan, miliaran, ya ujung-ujungnya masuk rumah sakit jiwa. Nah seperti itu. Maka ini doa. Yusallimuhu minal junun, diselamatkan dari junun, gila. Yusallimuhu min syarrin nas, diselamatkan dari keburukan manusia. Yusallimuhu minal ma'asi, semoga engkau diselamatkan dari maksiat dan dosa. Yusallimuhu min amradil qulubi, semoga engkau diselamatkan dari penyakit-penyakit hati. Yusallimuhu minan nar, semoga engkau diselamatkan dari siksa api neraka. Jadi makna salam ini luas. Ternyata kalau kita mengucapkan salam kepada saudara kita, ini hakikatnya kita mendoakan saudara kita supaya selamat dari mara bahaya, supaya tetap sehat, supaya enggak gila, supaya terhindar dari keburukan manusia, ya, supaya diselamatkan dari dosa maksiat, diselamatkan dari penyakit hati, dan diselamatkan dari siksa api neraka. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali ya ketika mensyarah ya dari hadis ini, dan juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang makna salam. Nah, maka ada beberapa adab yang perlu kita perhatikan ya di dalam salam ini. Yang pertama, dianjurkan ketika salam itu mengucapkan salam secara sempurna. Dianjurkan. Tetapi hukumnya boleh sampai pada batas minimal, yaitu ucapan assalamualaikum.
Jadi assalamualaikum maka ini bagus. Tetapi ada yang lebih bagus lagi, yaitu ucapan yang sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang kita mampu ucapkan yang sempurna, yang lengkap, yang komplit, maka ini lebih baik. Ya, ada hadis yang berkaitan dengan hal ini, yaitu hadis dari Imran bin Husayn. Ia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, laki-laki ini berkata, "Assalamualaikum." Ya. Faradda alaihi thumma jalasa. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang ini duduk. Setelah duduk, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashrun." Maka Nabi bilang 10. Nabi bilang 10 terhadap orang yang mengucapkan salam hanya assalamualaikum. Kemudian datang lagi yang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullahi faradda alaihi fajalasa. Setelah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dijawab oleh Nabi, duduk seorang laki-laki ini. Kemudian Nabi bilang apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishrun." 20. Kemudian datang lagi yang lain. Faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi fajalasa faqala 30. Datang yang ketiga, ucapan salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dijawab oleh Nabi, kemudian Nabi bersabda 30. Di sini menunjukkan apa? Ketika lengkap kita mengucapkan salam, maknanya pahalanya lebih besar. Maksud salatun, ashrun, ini maknanya yaitu minal khair, dari kebaikan. Dihitung 10 kebaikan, dihitung 20 kebaikan, dihitung 30 kebaikan. Tetapi minimal, paling tidak ketika kita bertemu dengan saudara muslim kita, mengucapkan assalamualaikum. Baik, kemudian di antara adab yang perlu kita perhatikan ketika salam, ya, kita sendiri, nah kemudian salam dengan orang yang sendiri. Ya, kita datang, ada orang sendiri, nah kemudian kita salam, maka orang yang diucapkan salam dalam kondisi sendiri, maka dia wajib menjawab salam. Berbeda kalau misalnya dalam kondisi berdua atau bertiga. Kalau sudah salah satu menjawab salam, maka gugur kewajiban yang lain. Artinya sudah cukup. Satu contoh, Pak, saya mengucapkan salam tadi. Ini bapak-bapak kan ramai di sini, ya kan? Tapi yang jawab hanya 4 orang saja. Maka saya nggak perlu ulang lagi, karena sudah cukup dijawab yang 4 itu. Atau satu pun boleh yang menjawab. Ya, maka sudah gugur kewajibannya. Artinya tidak ada dosa bagi yang lain. Paling tidak sudah ada yang jawab. Baik. Kemudian yang kedua, adab yang kedua, salam itu baik kepada orang yang dikenal atau juga kepada orang yang tidak kita kenal. Maka ini termasuk anjuran dari agama kita. Yang penting jelas dia itu muslim, sudah sama-sama di masjid. Kira-kira ada orang Kristen masuk masjid untuk sholat? Ya kan nggak mungkin ada. Ya, maka sudah jelas dia muslim. Ya, maka baik dia itu kita kenal atau tidak kita kenal, maka dia punya hak dengan salam ini. Maka hendaknya kita mengucapkan salam. Memang awalnya malu, Pak. Ya, awalnya malu. Dan tapi kalau sudah terbiasa, ya masuk masjid ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, sudah lewat begitu sudah masalah. Ya, walaupun tidak ditegur, nggak panjang-panjang ngobrol, sekedar salam saja. Karena dia adalah saudara muslim kita. Ya, bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki, ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami khair? Amalan Islam apa yang baik itu? Artinya seorang sahabat kalau bertanya kepada Rasulullah, ya, kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Maknanya dia ini ingin melakukan kebaikan terhadap apa? Terhadap apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan Islam apa yang baik? Maka Nabi menjawab, tut'imut ta'am,
Yang pertama dijawab Nabi, memberi makan orang miskin. Ini amalan kebaikan. Wa taqra'us salam, ya mengucapkan